Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Ana sekarang sedang berlayar di Danau Tiberias. Yang kita mengetahui semua bahwa daerah ini dahulunya adalah daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Tapi hari ini daerah ini dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Bahkan kalau kita lihat di balik sana, itu dataran tinggi Golan yang dahulunya adalah milik umat Islam, dikuasai oleh saudara-saudara kita di Suriah, tapi akhirnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kenapa itu terjadi? Padahal kita mengetahui jumlah umat Islam di Syam ini mayoritas. Mereka lebih banyak daripada orang-orang Yahudi. Tapi kenapa Allah menjadikan orang-orang Yahudi menguasai umat Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sistem jual beli kalian itu riba dan kalian sudah merasa nikmat dengan kondisi kalian, dengan perdagangan kalian, dengan perkebunan kalian, dengan peternakan kalian, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kemiskinan kepada kalian. Afwan, bukan kemiskinan, tapi kehinaan. Kalau kita bicara miskin, dari dulu umat Islam miskin di masa Nabi SAW, tapi mereka tidak hina. Yang kita lihat sekarang umat Islam hina. Mereka mayoritas, tapi negeri mereka dicaplok dan dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Maka kata Nabi SAW, kehinaan itu akan terus. Tiberias ini akan terus dikuasai Yahudi. Dataran tinggi Golan akan terus dikuasai Yahudi. Syam akan dikuasai Yahudi. Sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi solusinya cuma satu, kembali ke agama kita. Kita ini yang selama ini Islamnya Islam keturunan harus mulai termotivasi untuk belajar apa itu Islam. Kembali kepada agama kita secara kafah, secara keseluruhan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah secara kafah, secara menyeluruh. Mungkin sebagian di antara kita baru separuh Islamnya. Ada yang 2/3 Islamnya, ada yang 10% Islamnya. Allah menginginkan kita masuk dalam Islam secara menyeluruh. Dan hal ini sulit untuk dicapai kalau kita nggak belajar tentang agama kita. Maka pelajari agama kita, sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan. Dan kelak suatu saat, kalau tidak di zaman kita, di zaman anak-anak kita, Allah akan mengembalikan kejayaan itu kepada kita. Tidak hanya dengan teriak-teriak, tapi dengan usaha. Allah akan turunkan bantuannya, jauhin dosa-dosa yang dimurkai Allah SWT. Dan satu saat mungkin anak-anak kita akan ke tempat ini, dan Tiberias sudah menjadi negeri dan danau umat Islam kembali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.